Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Bowo, masih di channel yang sama, yaitu channel kelas online, channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya masih membahas materi di tingkat SMP atau MTS. Akan tetapi, sebelum saya membahas materi pada kesempatan kali ini, jangan lupa apa? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Bagi sobat-sobat semua yang sudah mensubscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih atas dukungannya agar channel ini tetap terus bertahan dan tetap terus eksis. Saya doakan semoga apa yang sobat berikan mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatunya selalu dimudahkan. Oke sobat belajar dimanapun Anda berada, kita langsung saja membahas materi pada kesempatan kali ini. Materi kita yaitu berkenaan dengan tanah dan keberlangsungan kehidupan. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai jenis-jenis tanah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai peran tanah dan juga organisme tanah. Apa yang dimaksud dengan tanah? Tanah merupakan lapisan paling atas di permukaan bumi yang mengandung beberapa partikel seperti batuan, mineral, dan partikel kimia lainnya. Jadi tanah ini merupakan lapisan dari permukaan bumi yang paling atas, ya tempat kita melakukan aktivitas. Nah, selanjutnya ada fungsi tanah. Tanah memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, tempat hidup dari berbagai jenis tumbuhan, hewan, manusia, dan juga bakteri. Ya, karena tanah ini merupakan lapisan paling atas di permukaan bumi, maka tanah ini menjadi tempat hidup bagi makhluk hidup seperti tumbuhan. Ya, kita lihat bahwa tumbuhan tersebut hidupnya ya di tanah gitu kan. Hewan ya seperti misalnya berbagai macam jenis hewan itu hidupnya di tanah, di atas tanah. Manusia dan juga bakteri. Ya seperti kita sendiri hidupnya ketika kita melakukan berbagai macam aktivitas ya di atas tanah itu kan, karena tanah itu merupakan tempat hidup dari berbagai makhluk hidup. Ya seperti tumbuhan, hewan, manusia dan juga bakteri. Lalu tanah menyaring dan menyediakan air bagi makhluk hidup. Kalau kita lihat bahwa di gambar ini, nah ini ada di gambar ini kan, ketika air hujan itu turun, nah, maka air hujan itu sebagian ada yang terserap ke dalam tanah. Nah, ketika air hujan terserap ke dalam tanah, maka tanah menyaring air hujan tersebut dari kandungan yang ada di air hujan tersebut. Sehingga air hujan tadi akan meresap ke dalam tanah. Air hujan yang meresap ke dalam tanah ini menyediakan cadangan air, ya, menyediakan air bagi makhluk hidup. Contohnya air yang ada di sungai. Ini juga awalnya berasal dari tanah, yang mana ketika air terserap, maka air di dalam tanah akan mengalir ke sungai. Nah, contoh lain misalnya ketika kita membuat sumur. Dari mana air yang ada di dalam sumur ini adalah air yang ada di dalam tanah, air yang tersimpan di dalam tanah. Nah, ini contohnya juga ya. Jadi air di sini bisa berfungsi sebagai penyedia air bagi makhluk hidup. Yang mana ketika hujan, air tadi akan masuk ke dalam tanah, akan menyerap ke dalam tanah. Disinilah tanah menyaring air, ya, menyaring air dan menyimpannya di dalam tanah dengan bantuan akar-akar tumbuhan. Nah, seperti itu ya. Jadi akar tumbuhan itu juga berfungsi untuk menahan air.
Yang mana ketika manusia atau makhluk hidup membutuhkan air, misalnya seperti di sungai. Ya, sungai ini juga merupakan eh, akibat dari adanya tanah yang bisa menyimpan air. Nah, tanah yang di dalam air yang ada di dalam tanah itu nanti lama-lama akan mengalir ke sungai. Nah, contoh lain ketika manusia membutuhkan air, manusia membuat sumur misalnya seperti ini. Nah, ini membuat sumur ini airnya juga merupakan air yang ada di dalam tanah. Nah, seperti itu. Nah, ini juga contohnya ya. Nah, itu fungsi dari air yang fungsi dari tanah yang menyediakan air bagi makhluk hidup. Selanjutnya, tanah juga berfungsi untuk melekatnya perakaran tumbuhan dan menyediakan unsur hara. Nah, ini contohnya. Ini saya kecilin dulu ini gambarnya. Nah, ini contohnya ya. Ya, ini contohnya. Kalau kita lihat bahwa tumbuhan ini akarnya itu melekat di dalam tanah. Ya, fungsi akar diantaranya yaitu menopang tubuh dari tumbuhan agar tumbuhan ini bisa berdiri dengan kokoh, ya, tidak gampang tumbang, serta tanah ini serta akar ini berfungsi untuk menyerap sari-sari mineral atau bahan-bahan mineral yang ada di dalam tanahnya. Yang mana tanah sendiri sebagai penyedia unsur hara atau penyedia sumber makanan bagi tumbuhan. Ya, jadi fungsi ketiga yaitu tempat melekatnya perakaran tumbuhan dan menyediakan unsur hara. Berarti dalam hal ini tanah berfungsi menyediakan unsur hara bagi tumbuhan. Yang unsur hara itu apa? Yaitu makanan bagi tumbuhan. Yang mana makanan itu akan diserap oleh akar. Jadi akar itu merekat pada tanah. Nah, seperti ini contohnya. Oke. Lanjut yang keempat, menyediakan kebutuhan manusia. Yang mana tanah itu ya merupakan tempat untuk manusia memenuhi kebutuhannya, misalnya tempat hidup. Ya, tempat hidup. Ketika manusia mau bercocok tanam, nah dia bercocok tanamnya di tanah, kan seperti itu. Ketika manusia membutuhkan air, maka dia mengambilnya dari tanah. Bahkan ketika manusia membuat keperluan seperti kerajinan, ya seperti ini, itu juga mengambilnya dari tanah. Jadi tanah itu menyediakan kebutuhan dari manusia. Selanjutnya ada peran organisme tanah. Yang pertama, pemberi tekstur tanah. Peran organisme tanah sebagai pengatur tekstur tanah yaitu dengan bantuan dari cacing atau akar tumbuhan mempercepat pemecahan partikel yang menyusun tekstur tanah. Akar tumbuhan berperan dalam menembus batuan karena mengeluarkan zat asam sehingga terjadi pelapukan. Ya, salah satu proses pembentukan tanah yaitu dengan cara atau adanya pelapukan. Misalnya dari batuan yang besar seperti ini nanti lama-lama menjadi kecil dan akan menjadi bagian dari tanah. Nah, proses pelapukan ini salah satunya bisa dilakukan oleh tumbuhan. Nah, jadi pertama perannya seperti itu. Lalu kemudian peran organisme tanah yang lain misalnya seperti cacing. Cacing ini dapat mempercepat pemecahan partikel-partikel yang ada di tanah atau misalnya seperti batuan-batuan yang ada di dalam tanah sehingga tanah menjadi subur dan juga menjadi gembur. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya organisme tanah seperti itu, pemberi tekstur dari tanah. Selanjutnya ada pengurai polutan dalam tanah. Organisme tanah dapat berperan sebagai agen biologis yang mampu membersihkan polutan. Polutan itu adalah bahan pencemar atau bahan yang mencemari tanah. Organisme tanah menguraikan bahan kimia yang masuk ke tanah, misalnya herbisida. Herbisida itu pembasmi hama ya, pembasmi hama atau pembasmi hama seperti itu ya. Yang biasanya disemprotkan oleh
petani ke tanah supaya tumbuhannya tidak terkena tidak terkena hama. Nah, seperti itu. Penguraian herbisida ini dilakukan dengan lebih cepat jika aktivitas organisme tanah semakin lebih tinggi. Unsur racun dan polutan seperti arsenik, kromium, dan merkuri dapat tetap di tanah karena terakumulasi dalam tubuh bakteri. Polutan-polutan tersebut tidak menyebabkan polusi di dalam tanah bertambah parah. Nah, gitu ya. Jadi prosesnya itu yang mana ketika terjadi polusi atau adanya bahan pencemar masuk ke dalam tanah, maka bahan pencemar itu diuraikan oleh organisme tanah, misalnya seperti bakteri. Nah, contohnya apa bahan polutan itu ya? Bahan polutan itu misalnya zat kimia atau bahan yang disemprotkan ke tanah ya, untuk mencegah hama misalnya seperti itu. Bagaimana prosesnya? Yaitu kita lihat di gambar sini. Ini ketika polutan masuk ke dalam tanah, maka dilakukan penguraian oleh bakteri. Ya, ketika bahan polutan masuk ke dalam tanah, maka diuraikan oleh bakteri. Hasil dari proses penguraian tersebut akan menjadi pengendapan, ya. Pengendapan yang masuk ke dalam tanah, yang mana nanti hasil dari penguraian tersebut akan diserap oleh tumbuhan sebagai unsur hara, sehingga polutan yang masuk tadi bisa atau zat yang mencemari tanah tadi bisa terurai, ya, bisa terurai dan tidak mencemari tanah. Jadi ketika bahan pencemarnya masuk, maka dia diuraikan oleh bakteri atau dipecah oleh bakteri bahan polutan tadi, kemudian masuk ke dalam tanah, mengendap di dalam tanah, nanti akan diserap oleh tumbuhan, ya akan diserap oleh akar-akar tumbuhan sehingga tidak mencemari tanah. Nah, itu fungsi dari organisme dalam pengurai polutan di dalam tanah. Nah, selanjutnya ada juga yang berperan dalam pencegahan penyakit tanah. Dalam hal ini, organisme tanah yang memakan organisme lain yang lebih kecil dalam atau yang dapat menekan serangan hama penyakit dengan cara mengontrol jenis dan jumlah organisme tanah. Jadi dalam hal ini, organisme tanah bisa mencegah terjadinya penyakit pada tanah. Dengan cara apa? Dengan cara organisme atau makhluk hidup yang ada di tanah itu memakan organisme atau makhluk hidup yang lebih kecil lagi. Misalnya kalau kita lihat di sini ada jamur ya, jamur yang dimakan oleh cacing. Nah, cacing dimakan oleh hewan arthropoda yang lebih kecil. Arthropoda yang lebih kecil dimakan oleh hewan arthropoda yang lebih besar. Ya. Atau misalnya bakteri yang ada di dalam tanah. Kemudian dimakan oleh protonema dimakan oleh cacing. Ya. Atau bakteri tadi dimakan cacing yang lebih kecil, cacing yang lebih kecil dimakan cacing yang lebih besar, lalu dimakan oleh arthropoda, begitu seterusnya. Sehingga tadi yang jamur, bakteri yang seharusnya tadi menjadi penyebab munculnya penyakit tanah itu menjadi tidak ada karena dimakan oleh organisme tanah. Ya, misalnya kayak jamurnya di misalnya jamur atau bakteri tadi yang dapat menyebabkan penyakit pada tanah itu menjadi tidak ada atau menjadi pertumbuhannya dapat dicegah dengan cara dimakan oleh organisme atau makhluk hidup lain yang ada di tanah yang lebih besar. Itu maksudnya ya. Jadi dalam hal ini organisme tanah dapat berperan dalam pencegahan penyakit dengan cara apa? Dengan cara makhluk hidup yang tinggal di tanah yang lebih besar itu akan memakan makhluk hidup lain yang lebih kecil sehingga mencegah terjadinya penyakit pada tanah. Lalu ada juga yang berfungsi sebagai pereaksi tanah. Bakteri yang terdapat di tanah terlihat dalam reaksi penguraian materi organik. Misalnya bakteri Nitrosomonas
yang terlibat dalam reaksi penguraian materi organik kompleks yang berasal dari sisa makhluk hidup menjadi nitrat, senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Mikoriza yaitu jamur yang mampu membantu tanaman untuk meningkatkan kemampuan menyerap unsur hara berupa fosfor. Jadi dalam hal ini yang poin keempat sebagai reaksi kimia tanah bahwa organisme yang ada di dalam tanah atau makhluk hidup yang ada di dalam tanah itu berperan dalam reaksi penguraian materi atau reaksi penguraian dari zat sisa makhluk hidup. Ya, misalnya kotoran makhluk hidup yang dibuang ke tanah, maka kotoran itu dirubah melalui reaksi kimia yang dibantu oleh bakteri. Nah, seperti itu. Lalu ada juga misalnya mikoriza. Mikoriza yang mana? Yang ini mikoriza. Ini ya, mikoriza. Yang mana mikoriza ini adalah jamur yang berfungsi membantu tanaman untuk meningkatkan kemampuan menyerap unsur hara berupa fosfor. Jadi zat fosfor tadi diuraikan atau diolah oleh si mikoriza agar lebih mudah diserap oleh tumbuhan. Lalu fungsi yang kelima ada sebagai dekomposer. Dekomposer itu adalah pengurai. Organisme tanah melakukan dekomposisi atau penguraian terhadap berbagai bahan-bahan organik yang berasal dari zat sisa makhluk hidup. Jadi misalnya seperti makhluk hidup yang membuang kotoran, ya, atau makhluk hidup yang sudah mati, maka makhluk hidup itu akan diuraikan oleh dekomposer. Ya, bayangkan saja kalau tidak ada dekomposer di bumi ini. Nah, jelas bumi ini penuh dengan kotoran dan bumi ini juga akan penuh dengan hewan-hewan yang sudah mati. Nah, seperti itu. Karena ada peran dari dekomposer inilah yang menguraikan makhluk hidup yang sudah mati, kemudian kotoran-kotoran yang ada di lingkungan itu menjadi bersih. Nah, ini pengurainya. Jadi ketika makhluk hidup itu membuang kotoran atau makhluk hidup mati itu akan diuraikan oleh pengurai yang mana nanti akan dirubah menjadi unsur hara atau makanan bagi tumbuhan. Nah, jadi fungsinya di sini adalah pengurai atau menguraikan zat sisa makhluk hidup. Misalnya dedaunan yang telah jatuh ke tanah, ranting-ranting dan jasad hewan yang telah mati menjadi organik yang lebih sederhana. Jadi menguraikan misalnya daun-daun yang jatuh ke tanah, kemudian ada jasad hewan itu diuraikan. Ya, diuraikan itu diubah menjadi materi organik yang sederhana yang mana nanti materi organik itu akan dimanfaatkan bagi tumbuhan sebagai unsur hara atau sebagai bahan makanan. Selain menguraikan materi organik, organisme tanah juga dapat membantu pelapukan batuan menjadi bahan organik atau yang biasa disebut mineral tanah. Nah, itu ya. Jadi selain menguraikan makhluk hidup yang sudah mati atau ya sisa dari makhluk hidup, nah dekomposer ini juga dapat membantu pelapukan batuan yang dikenal dengan istilah mineral tanah. Lalu yang terakhir ada yang keenam yaitu pengatur kegemburan tanah. Dengan aktivitas biologis yang dilakukan oleh hewan, jamur, bakteri, dan mikroorganisme lain dapat membantu kegemburan tanah. Kegemburan ini berarti tanahnya menjadi gembur. Ya, tekstur tanahnya menjadi subur, gampang dicangkul ya, dan lain sebagainya. Jadi kegemburan ini dapat meningkatkan kesuburan tanah. Oke, dengan berakhirnya pembahasan tadi, maka berakhir juga pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.